semuanya, perkenalkan nama saya Niko Manekari Susanti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dan dampak positif dari suatu konflik dan kekerasan yang ditimbulkan dari adanya suatu konflik tersebut. Mau tahu penjelasannya bagaimana? Simak videonya terus ya. Oke, yang pertama yaitu dampak positif dari suatu konflik. Yang pertama, konflik dapat mendamaikan kelompok yang saling bersaing. Yang kedua, mengarahkan pihak yang sedang berjuang untuk mengekspresikan identitas mereka sendiri. Dan yang ketiga, mengurangi ketidakpastian dengan menjaga batas-batas kelompok. Dan yang terakhir yaitu mendorong suatu kelompok untuk mencari nilai dasar. Nah, adapun beberapa teori yang mengemukakan tentang dampak positif dari konflik. Darwin, Freud, dan Marx menguraikan fungsi positif dari adanya konflik, yaitu memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi dari berbagai kepentingan. Konflik tidak selalu berakhir dengan kemenangan, namun konflik dapat berakhir dengan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua yaitu sebagai tempat awal terjadinya perubahan sosial. Individu yang menganggap situasi yang dihadapi tidak adil akan mengalami pertentangan dengan aturan sebelumnya. Individu tersebut akan melakukan perubahan sosial. Dan yang ketiga yaitu konflik dapat mempererat persatuan kelompok. Solidaritas kelompok akan menurun jika tidak ada kapasitas perubahan sosial atas kepentingan individu yang berbeda. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan fungsi konflik secara umum. Yang pertama yaitu konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma lama dan menciptakan norma yang baru. Dan yang kedua, jalan mengurangi ketergantungan antar individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma. Dan yang terakhir yaitu sarana untuk mencapai keseimbangan antar kekuatan yang ada di masyarakat. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari konflik. Yang pertama yaitu ada perpecahan. Salah satu individu memperoleh hasil yang lebih bisa melindungi individu lainnya sehingga muncul suatu konflik. Terus yang kedua yaitu adalah permusuhan. Bisa terjadi jika konflik tidak dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang ketiga yaitu ada kekerasan. Kekerasan bisa dilakukan secara fisik ataupun secara verbal. Dan yang keempat, perubahan kepribadian. Dikarenakan adanya gangguan dalam hubungan sosial ataupun rasa kekecewaan dari diri seseorang. Terus yang terakhir yaitu jatuhnya korban. Jatuhnya korban dapat berupa harta benda ataupun sarana prasarana lainnya. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang kekerasan, yaitu sebagai dampak dari konflik itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah definisi kekerasan. Suatu kekerasan merupakan suatu ekspresi yang dilakukan individu atau kelompok secara fisik ataupun verbal yang mencerminkan tindakan penyerangan kebebasan atau martabat seseorang. Nah, untuk selanjutnya itu ada macam-macam kekerasan. Perbedaan antara kekerasan dan konflik itu. Untuk pertama yaitu kekerasan fisik dapat dirasakan oleh tubuh. Contohnya penganiayaan, pemukulan, pembunuhan itu kan bisa dirasakan oleh tubuh, itu yang dinamakan kekerasan secara fisik. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kekerasan struktural dengan menggunakan sistem hukum ekonomi. Misalnya contohnya itu hilangnya rumah warga karena ada banjir, tsunami, lumpur panas, kayak banjir bandang seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah kekerasan psikologis. Kekerasan ini ditunjukkan pada rohani atau jiwa seseorang. Misalnya ancaman, mendapat tekanan, kayak gitu. Fitnah itu juga termasuk dalam kekerasan psikologis yang bisa menekan jiwa kita, maksudnya membuat kita tertekan. Nah, untuk selanjutnya yaitu berdasarkan pelakunya. Yang pertama yaitu adalah kekerasan individual. Dilakukan oleh individu satu ke individu lainnya. Contohnya itu pencurian. Terus ada pemukulan, penganiayaan seperti itu. Pokoknya kayak bisa dibilang by one gitu, dilakukan oleh satu individu ke individu lainnya. Yang kedua yaitu ada kekerasan kolektif, dilakukan oleh kelompok dengan kelompok. Contohnya tawuran antar pelajar, demo kayak gitu. Misalnya kayak dilakukan bergerombolan, itu yang dinamakan kekerasan kolektif.
Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan kekerasan dengan konflik. Mungkin menurut teman-teman semua, kekerasan sama konflik itu kan sama, sebenarnya beda. Kalau yang pertama, untuk kekerasan itu tidak memiliki tujuan tertentu, itu didorong karena adanya suatu hasrat keinginan dari seseorang. Terus kalau konflik memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau kekerasan bukan pembawaan manusia memiliki tingkat kestrukturannya yang berbeda. Terus kalau pada konflik, yaitu sebagai fakta sosial yang tidak dapat dihindari. Dalam berhubungan, berinteraksi atau melakukan apapun itu, pasti kita sempat melakukan suatu konflik. Jadi itu emang hubungan sosial yang bisa dibilang manusiawi daripada kekerasan seperti itu. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika mungkin belum merasa sempurna dari penjelasan saya, bisa mencari dari sumber-sumber yang lain seperti itu, karena manusia tidak luput dari kesalahannya. Sekian dari saya, terima kasih.